semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tahap-tahap penelitian sosial dengan anggota saya Evi Suburian sebagai ketua kelompok, Malika Sifa, Jandi Patifatul, dan Nabil Muhammad. Materinya ada penyusunan rancangan penelitian, pelaksanaan penelitian, penyusunan laporan penelitian, dan mempresentasikan laporan penelitian. Bagian A yaitu penyusunan rancangan penelitian. Naskah rancangan penelitian dibuat secara ringkas, jelas, dan utuh. Rancangan penelitian sangat berguna bagi peneliti agar penelitinya dapat berjalan dengan benar, lancar, dan memberikan hasil yang baik. A. Menentukan masalah yang akan diteliti dengan cara yaitu 1. Topik penelitian harus sesuai dengan minat peneliti. 2. Topik yang dipilih harus topik yang bisa diteliti. 3. Data cukup tersedia. 4. Topik memiliki kegunaan praktis, bermanfaat, dan penting untuk diteliti. Bagian B yaitu melakukan studi pendahuluan, bertujuan untuk mencari informasi yang diperlukan peneliti agar masalahnya menjadi jelas dan hasil penelitinya digunakan untuk mengetahui sejauh mana penelitian dengan tema yang sama telah dilaksanakan serta dapat dijadikan sebagai data pendukung. 3 sumber pengumpulan informasi yaitu tulisan berupa buku, dokumen, majalah. Studi ini disebut dengan sumber kepustakaan. 2 manusia berupa narasumber. 3 tempat yang bisa dijadikan penelitian. Adapun bagian C yaitu merumuskan latar belakang. Peneliti harus bisa mengemukakan alasan dipilihnya suatu masalah. Kegiatan ini disebut dengan kegiatan parasurvei untuk memperkuat alasan seseorang peneliti dalam mengambil permasalahan. Dalam latar belakang masalah ini, peneliti harus bisa mencakup pertanyaan kenapa masalah ini penting, sehingga peneliti akan memulainya dari sesuatu yang umum hingga pada akhirnya menyempit pada titik permasalahan. Dan bagian D, merumuskan masalah penelitian. Penelitian merumuskan permasalahan penelitian dengan pertanyaan apa diawali dengan penjelasan mengenai seberapa pentingnya penelitian ini dilakukan. Selanjutnya, merancang pertanyaan penelitian. Hal ini bertujuan sebagai dasar penelitian yang akan dilakukan karena merupakan hal-hal yang ingin dijawab melalui penelitian. Menentukan tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian merupakan rumusan masalah dalam bentuk kalimat pernyataan. Adapun manfaat penelitian merupakan kegunaan nyata dari hasil yang akan dicapai melalui sebuah penelitian. F. Menentukan landasan teori. Merupakan telah masalah penelitian berdasarkan teori-teori atau bacaan. Agar memiliki pengetahuan yang luas, seorang peneliti harus membaca berbagai bacaan yang relevan dengan penelitian. Merumuskan hipotesis. Hipotesis dinyatakan dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan variabel-variabel penelitian. Ciri-ciri hipotesis yang baik yaitu bisa diterima dengan akal sehat, menyatakan hubungan antar variabel penelitian, dapat diuji, dinyatakan secara singkat dan dalam bentuk pernyataan. Menyusun metodologi penelitian. Ada 4 bagian inti, yaitu jenis penelitian dengan teknik mengumpulkan data, teknik analisis data, dan unit analisis. Teknik analisis data merupakan cara mengolah data yang telah diperoleh dari lapangan. Hasil analisis merupakan jawaban atas pernyataan masalah yang diajukan peneliti pada bagian perumusan masalah. Teknik ini dibedakan menjadi 2, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Dan yang kedua adalah pelaksanaan penelitian. A. Menentukan dan menyusun instrumen penelitian. Subjek penelitian kerap juga disebut sebagai responden, yaitu orang yang memberi respon atas suatu perlakuan yang diberikan kepadanya. Penelitian kualitatif, subjek penelitian disebut dengan informan. Penelitian kualitatif jarang menggunakan sampel. Hal ini disebabkan jumlah subjek yang menjadi informan dalam penelitian kualitatif relatif sedikit. B. Mengumpulkan data. Digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian, mengumpulkan data dan kemudian mengolahnya bukanlah pekerjaan yang mudah. Cara-cara yaitu 1. Survei adalah metode pengumpulan data dan informasi dari subjek penelitian dengan menggunakan instrumen berupa angket dan kuesioner. Langkah-langkah yaitu A. Merumuskan tujuan yang akan dicapai. B. Mengidentifikasi variabel yang akan dijadikan sasaran. C. Menyebarkan setiap variabel menjadi subvariabel.
Dan D. Menentukan jenis data yang dikumpulkan. Dan yang kedua, wawancara adalah metode pengumpulan data dalam bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Dibedakan menjadi dua, yaitu wawancara tidak berstruktur, yaitu wawancara yang hanya memuat garis-garis besar pertanyaan, dan ada pula wawancara berstruktur, yaitu wawancara yang disusun secara terperinci. Dan yang ketiga adalah observasi, adalah aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Dibedakan menjadi dua, yaitu observasi partisipasi, yaitu peneliti ikut terlibat dalam kegiatan yang sedang diamati. Dan yang kedua, observasi simulasi, yaitu peneliti diharapkan dapat mensimulasikan keinginannya kepada responden. Dan yang keempat adalah diskusi kelompok terpumpun. Adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan sebuah forum diskusi dengan tema-tema yang telah disiapkan dari awal oleh peneliti. Dan yang kelima adalah studi kepustakaan, adalah kegiatan pengumpulan data dan informasi yang memuat berbagai ragam kajian teori yang sangat dibutuhkan peneliti. 3 manfaat dari studi kepustakaan yaitu yang pertama memperoleh orientasi yang lebih luas, yang kedua memanfaatkan data sekunder, dan yang ketiga menghindarkan duplikasi penelitian. Bagian C yaitu analisis data, bertujuan untuk menyederhanakan data lapangan yang kompleks ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca. Terdapat perbedaan pengolahan data kualitatif dan kuantitatif yaitu 1. Pengolahan dan analisis data pada penelitian kuantitatif menggunakan metode statistik, kemudian data yang telah diedit dan diolah tadi diorganisasikan melalui tabulasi. Selanjutnya menyajikan data, dilakukan dengan cara tabel dan grafik. Hal ini bertujuan untuk menganalisis masalah agar mudah dicari pemecahannya. Kemudian menganalisis data. Ada dua fungsi, analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial. Pengolahan dan analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan dengan cara non-statistik, yaitu melalui pengaturan data secara logis dan sistematis. A. Pengolahan data sesuai dengan tema, diawali dengan coding, proses sentral yang membentuk teori-teori dari data. B. Pengolahan data sesuai dengan konteks, peneliti tidak boleh memisahkan data dan informasi terlepas dari konteksnya, baik konteks sosial, historis, dan waktu. C. Penyajian data dalam bentuk narasi, biasanya ditemukan dalam penyajian data naskah etnografi menggunakan bahasa ilmiah dalam penyajian datanya. D. Penginterpretasian data. Peneliti perlu mengambil jarak terhadap data supaya hasil interpretasi menjadi objektif. Terdapat beberapa teknik dalam menginterpretasikan data yaitu 1. Memperluas hasil analisis dengan mengajukan pertanyaan tentang hubungan dan perbedaan dari hasil analisis sebelumnya. 2. Menghubungkan temuan yang diperoleh dari hasil pengumpulan data di lapangan dengan pengalaman pribadi. 3. Memberikan pandangan kritis dari hasil analisis yang dilakukan. 4. Menghubungkan hasil analisis dengan topik penelitian. Dan bagian E yaitu menarik kesimpulan. Pengambilan kesimpulan dimulai dengan teori yang digunakan. Kemudian teori tersebut dikaitkan dengan data yang diperoleh sehingga penelitian memperoleh kesimpulan. Kesimpulan biasanya diikuti dengan saran. Saran merupakan usul dari seorang peneliti yang berkaitan dengan pemecah masalah yang menjadi objek penelitian ataupun kemungkinan penelitian lanjutan. Yang ketiga, penyusunan laporan penelitian. Agar hasil penelitian dapat diketahui oleh orang lain, seorang peneliti dituntut untuk menyusun hasil penelitiannya ke dalam bentuk laporan penelitian. Terdapat syarat-syarat penulisan laporan, yaitu yang pertama, penulisan laporan harus mengetahui kepada siapa laporan itu akan ditunjukkan. Yang kedua, laporan penelitian harus ditulis secara lengkap. Yang ketiga, dalam mengumpulkan hasil penelitian, peneliti harus menggunakan bahasa yang komunikatif. Dan yang terakhir, laporan penelitian merupakan elemen penting dalam proses kemajuan ilmu pengetahuan. Berikutnya ada struktur penulisan laporan. Yang pertama, bagian pendahuluan. Di bagian pendahuluan ini terdapat yang pertama ada halaman judul, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, gambar, dan grafik. Lalu yang kedua ada isi laporan. Di dalam isi laporannya ini terdapat bab pendahuluan, bab kerangka teoretis, bab metodologi penelitian, bab hasil penelitian, dan juga kesimpulan.
Lalu yang ketiga ada bagian penutup. Di dalam bagian penutupnya ini ada daftar pustaka, lampiran, dan juga indeks. Mempresentasikan laporan penelitian. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mempersiapkan presentasi laporan penelitian yaitu A. Mengetahui tujuan presentasi, B. Mengetahui waktu yang disediakan, C. Menjaga mental agar tidak gugup saat presentasi, D. Memeriksa lokasi dan peralatan presentasi. Teknik presentator saat presentasi yaitu 1. Menciptakan suasana yang santai tetapi tetap serius. 2. Menjaga kontak mata dengan peserta diskusi. 3. Memberikan penekanan pada kata kunci yang dianggap penting. 4. Melontarkan pertanyaan untuk memancing partisipasi peserta diskusi. 5. Memberikan waktu bagi peserta diskusi untuk menyampaikan masukan. Publikasi laporan penelitian. Mempublikasikan laporan hasil penelitian adalah kegiatan yang penting dalam rangkaian proses penelitian sosial. Beberapa etika yang harus diperhatikan peneliti dalam mempublikasikan laporan penelitian yaitu 1. Menjaga privasi subjek penelitian dengan tidak mempublikasikan informasi pribadi dan rahasia. 2. Data dan hasil analisis penelitian dipublikasikan dengan jujur. 3. Berhati-hati dan teliti dalam menganalisis data untuk menjaga kualitas hasil penelitian. Publikasi laporan hasil penelitian dapat dilakukan melalui berbagai media baik media cetak dan media elektronik. Sekian mengenai tahap-tahap penelitian sosial dari kami kelompok 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.